Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Ferdi dari KF Academy. Saat ini saya kembali ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Lukmanul Hakim MPD dari tim akademik Semiokitab in Science. Kita masih akan berbincang tentang kurikulum merdeka. Pak Lukman, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat ya, alhamdulillah ya. malam. Iya, baik. Pak Lukman, ini kalau Alhamdulillah. kita ngobrol-ngobrol tentang kurikulum merdeka, sebenarnya pembelajaran seperti apa sih yang diharapkan terjadi di kurikulum merdeka itu, Pak? Mohon dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu semua, pendengar dan pemirsa setia dari KF Academy. Seperti yang kita tahu bahwa di kurikulum merdeka itu diharapkan adanya pembelajaran dengan paradigma baru, di mana ada beberapa prinsip ya, Kang Ferdi, di pembelajaran paradigma baru ini, bahwa seperti pembelajarannya sesuai dengan tahap perkembangan, kemudian sesuai dengan kebutuhan pelajar, lalu juga ada pembelajarannya dirancang supaya siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan juga ada seperti pembelajarannya holistik. Jadi seperti holistik itu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mutakhir, mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis project, dan berbasis masalah. Kemudian juga pembelajarannya yang relevan, artinya berhubungan dengan konteks dunia nyata. Ini penting supaya peserta didik bisa mengalami pembelajarannya atau kita sebut experiential learning, dan tentu prinsip lainnya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah harapan bagaimana pembelajaran paradigma baru ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan. Nah, tentu bagaimana respon dari pendidik? Nah, ini kita perlu, tadi kan ada kata kuncinya ya, mutakhir, kemudian pendidiknya juga punya inovasi. Nah, kita bisa tambahkan yang namanya mengintegrasikan computational thinking dalam pembelajaran ini, Kang Ferdi. Computational thinking, ini sebuah istilah baru bagi saya. Dan mungkin juga bagi beberapa pemirsa atau Bapak Ibu begitu ya. Mohon dijelaskan Pak, computational thinking itu apa sebenarnya Pak? Jadi Kang Ferdi, computational thinking ini jadi kayak satu frasa gitu ya, computational thinking artinya berpikir komputasi, atau saya sih lebih senang jadi kadang saya lebih senang untuk menggunakan kata bahasa Inggrisnya supaya tidak salah makna. Jadi computational thinking ini adalah proses berpikir. Jadi penekanannya adalah pada proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi dapat direpresentasikan dalam bentuk yang efektif oleh agen pengolah informasi. Nah, agen pengolah informasi ini bisa manusia atau mesin atau komputer, atau lebih umum kombinasi antara manusia dan komputer ini sendiri. Nah, si CT ini sendiri dipercaya bahwa ini adalah C yang kelima yang penting diberikan atau didapatkan atau ditingkatkan oleh para peserta didik ini. Jadi selain creative thinking, critical communication, sama collaborations, di dunia digital sekarang ini, computational thinking ini menjadi salah satu proses atau keterampilan berpikir yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Dan ini cocok dengan tadi prinsip pembelajaran yang tadi, bahwa pendidik perlu memberikan menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif, yang juga bisa memberikan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan abad 21 siswa.
Nah, ya mungkin kita bisa bilang computational thinking ini relatif baru ya di Indonesia mungkin. Nah, justru ini di sini adalah kesempatan kita nih mengeksplor bagaimana pembelajaran yang mengintegrasikan si CT ini atau bagaimana integrasi CT ini ke dalam pembelajaran yang tadi sudah kita sebutkan. Kurang lebih seperti itu, Kang Ferdi. Iya, Pak Lukman. Luar biasa, menarik sekali ya. Computational thinking, berpikir komputasi. Dan ini para ahli terutama di luar negeri gitu ya, menyebutnya sebagai C kelima di samping C4 yang sudah kita kenal sebelumnya yang tadi disebutkan oleh Pak Lukman ya. Iya, dipercaya ini adalah C yang kelima dari selain 4C itu yang penting dimiliki oleh peserta didik. Gitu. Luar biasa ya. Jadi ini betul-betul hal baru yang memang sangat dibutuhkan oleh peserta didik di zaman zaman sekarang. Nah, kemudian di Indonesia kita akan segera menghadapi kurikulum merdeka. Berarti bagaimana Pak kira-kira teknik pengintegrasian computational thinking ini di dalam kurikulum merdeka, Pak? Barangkali ada gambaran, mohon dijelaskan, Pak. Ya, jadi kalau kita runut sebetulnya computational thinking ini beririsan dengan critical thinking, beririsan juga kalau kita bilang dia higher order thinking skills. Artinya ini adalah sebuah soft skills yang perlu diintegrasikan ke dalam sebuah proses pembelajaran. Sebenarnya proses pembelajarannya seperti apa? Kita bisa ambil karena kita juga ini berbasis dunia nyata, kita bisa pakai pendekatan berbasis masalah atau real world problems. Nah, hanya saja pada nanti implementasinya bagaimana si CT ini punya 4 pilar kurang lebih. Nah, ada algoritma, ada decomposition, pattern recognition, kemudian juga ada decompositions. Bagaimana setidaknya keempat pilar ini bisa dimiliki oleh peserta didik dalam membuat sebuah solusi yang bisa dalam memecahkan sebuah masalah. Bagaimananya implementasi? Nah, ini sebetulnya ranah-ranah hal yang masih sangat terbuka sekali untuk dieksplor oleh kita semua dan yang berdasarkan literatur yang saya baca ini juga bisa diterapkan computational thinking ini di social studies, science, math, kemudian even juga language arts. Bagaimana sih keterampilan berpikir ini bisa diberikan, ditambahkan, diintegrasikan. Hanya saja memang bagaimana caranya. Nah, ini kita bisa dekati dengan pendekatan pada saat siswa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bagaimana kita merancangnya ini yang nanti kita akan diskusikan. Ini yang menarik sekali karena Pak, ya? ini juga bisa diterapkan dari berbagai jenjang sebetulnya. Kalau yang saya lihat itu sebagai contoh bagaimana keterampilan 4 pilar ini diterapkan dari berbagai jenjang ini sangat menarik. Tentu yang harus kita garis bawahi adalah implementasi di jenjang yang lebih rendah, misalnya TK itu tentu akan berbeda dengan SD, SMP, dan SMA. Artinya akan ada learning progressions juga di sana. Jangan lupa bahwa sophistications artinya kesulitan dari tiap jenjang itu juga perlu dipahami bahwa itu berbeda dan akan berbeda dalam hal pengemasan pembelajarannya. Betul, jadi pengemasannya akan berbeda, tetapi bagaimana integrasi computational thinking dalam kurikulum merdeka itu bisa di setiap jenjang, Pak, ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Lukman tadi. Ya, mulai TK, dan ini juga, to be honest, ini sangat terbuka sekali, Kang Ferry. Artinya masih lahan yang besar untuk bisa diolah dan justru saya juga mengundang bagaimana bagi para bapak ibu yang inovatif mengembangkan pembelajarannya dengan mengintegrasikan CT ini sehingga prinsip kolaborasi di antara sesama pendidik juga bisa tercapai. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi tadi semua jenjang dari mulai TK sampai SMA, SMK bahkan sebenarnya sampai perguruan tinggi sekalipun. Kemudian juga mata pelajaran juga sangat terbuka untuk semua mata pelajaran dari mulai eksak, sosial, bahasa, intinya semua mata pelajaran gitu Pak ya. Nah Pak, nanti ketika kita nanti akan mengadakan workshop di KF Academy mengenai pengintegrasian
computational thinking di kurikulum Merdeka ini, kira-kira apa yang akan kita bahas, diskusikan begitu ya dalam workshop tersebut, Pak? Ya, nanti tentu kita akan coba diskusikan. Kita tentu harus merefer pada konteks dari kurikulum Merdeka ini. Pembelajaran di kurikulum Merdeka ini perlu seperti apa? Itu perlu yang diperhatikan karena tentu bahwa yang menjadi intinya adalah bagaimana implementasi pembelajaran itu. Tentu yang perlu selain itu kita juga akan coba menjelaskan apa itu CT lebih dalam. Artinya bagaimana perkembangan computational thinking yang sebetulnya ranahnya ini dari orang-orang informatik computer science. Dan kita tidak akan mengajarkan informatika ya atau ICT, tetapi kita akan membelajarkan Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran apa, tetapi diintegrasikan si computational thinking ini. Jadi nanti kita akan berbicara tentang AADP tadi, ada algoritma, abstractions, decompositions, and pattern recognitions. Kemudian juga yang perlu dicermati juga, mengapa perlu ditambahkan atau diintegrasikan computational thinking ini. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana si computational thinking ini bisa diintegrasikan di berbagai level gitu. Nah, ini juga menantang bagi saya karena Kang Ferdi, karena ini juga bagi saya relatif baru ini dan saya juga sangat excited bagaimana bisa jadi para guru ini punya ide-ide yang brilian gitu. Artinya tidak hanya satu arah gitu Pak Kang Ferdi, seperti yang sudah dilaksanakan di workshop-workshop sebelumnya. Namun yang perlu disadari adalah kita perlu samakan dulu persepsinya apa sih yang kita harapkan dari integrasi computational thinking ini. Jangan sampai kita melabeli sebuah pembelajaran dengan integrasi computational thinking, tetapi pembelajarannya sebetulnya tidak merujuk pada computational thinking. Artinya karakteristik computational thinking, integrasi computational thinking ini kita perlu perkuat. Lalu mungkin nanti kita akan coba membuat sebuah aktivitas yang bisa memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk meningkatkan computational thinking-nya. Itu tadi Pak, mohon diulang jenis-jenis computational thinking itu decomposition, kemudian kurang lebih yang paling dasar ada 4 pilar disebut. 4 pilar. Pilar itu ada abstractions, kemudian ada decompositions, ada pattern recognition, sama ada algoritma. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah cara berpikir ya. Bukan kita akan mengajarkan komputer gitu ya, atau mengajarkan IT. Bukan. Cara berpikir komputasional yang terdiri dari 4 pilar tadi. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran apa itu 4 pilar yang tadi itu. Tunggu saatnya di workshop KF Academy yang akan segera kami laksanakan. Mungkin itu Pak, ada closing statement barangkali sebelum kita akhiri. Ini hal yang sangat menarik sekali dan tentu tidak akan selesai oleh satu orang saja dan tidak akan selesai oleh satu, justru di berbagai jenjang dan di berbagai atau cross sangat menantang dan relatif masih baru. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita bisa sharing, berdiskusi. Gitu. Baik Pak, jadi saya yakin ini betul-betul sangat baru sehingga Bapak Ibu memang harus mengikuti workshop ini ya, saran dari saya. Pak Lukmanul Hakim, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi, berbincang dalam podcast KF Academy ini. Selamat beraktivitas kembali dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di workshop KF Academy mengenai pengintegrasian computational thinking di kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.